Kalau kontes itu kan kita bikin logo, kita mikir, tapi belum tentu uangnya dapet kan? Ya nggak? Ya saingannya ratusan desainer gitu. Kita udah mikir, susah, capek, tapi uangnya belum tentu dapet. Tapi kalau project yang masuk, kita capek, ya dapet uangnya, ya kan? Makanya kontes taruhnya terakhir tuh. Lebih sulitnya mungkin karena udah banyak desainer kali ya. Kemudian hadiahnya itu memang, kalau saya lihat ya, sama kayak ambil proyekan aja gitu. Ini kontes belum tentu menang. Mending ngambil proyekan. Udah capek, kalah lagi. Nyari kontes tuh, yang nge-klop tuh jarang sekarang. Susah. Nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh masih gampang lah nyari kontes yang, ini nih, oke nih kita ikutan gitu kan. Karena kan kalau ngontes itu, kalau bisa kita cari yang bener-bener kita ada peluang menangnya gede di situ kan. Nggak bisa asal gitu. Nah itu sekarang tuh udah agak susah. Jadi kadang saya, browsing kontes. Browsing kontes. Udah scroll. Nggak ada yang enak nih diikutin. Udah nggak jadi ikutan. Ingin belajar freelance dari dasar sampai bisa dapat klien sendiri? Kami sedang launching kelas Freelance 101 Start Your Freelance Career. Kelas freelance yang paling lengkap dimentori freelancer berpengalaman dan dapatkan diskon 60% hanya di bulan ini. Cocok untuk siapapun dari pemula, mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan kamu karyawan yang ingin switch karir atau cari tambahan penghasilan. Ayo daftar dan mulai karir freelancermu dari sekarang. Halo Mas Rom, gimana kabarnya? Halo. Alhamdulillah, baik. Sehat-sehat. Masnya gimana nih? Ya, gimana ya? Lagi stres aja nih, pengen ngobrol. Nah, aku mau tanya nih Mas, kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja sih? Kesibukan sih kayak biasa ya. Pertama yang ngerjain project, ada project logo, kemudian juga ada project website, kemudian Mm-mm. urus kelas juga sih. Lihat cek-cek dashboard Oke, lah, dashboard penjualan. oke. Oke. Nah, ini aku penasaran ya, kalau di Eh, Instagramnya Masnya itu kan tulisannya Mas Rom. Nah, itu mm-mm. asli namanya siapa sih? Ya ini banyak yang nanya sih kayak, ini Romexio nama asli apa nama sosial media doang gitu, apa nama panggung katanya. Iya. Jadi sebenarnya Romexio itu nama ayah. Oh, Namanya saya. heeh. Jadi ya Ricky Romexio gitu. Cuma kalau nama Oh, panjangnya Ricky Wahyu Putra Perdana Romexio, seperti oh, itu. Jadi oke, disingkat lah Ricky Romexio. oke, oke, Asli, oke. jadi nama asli nih, bukan dibuat-buat. Nama asli ya, jadi di Nama KTP asli pun berarti. namanya seperti itu. Nama-nama ayah sih Romexio tapi nggak ada di KTP. Oh, Heeh. oh, iya, iya, iya. Dipakai Iya, iya. soalnya keren. Iya, keren kayak nama orang Iya. luar gitu loh. Nah itu dari SMA sih, dari SMA pakai nama Romexio, teman-teman Ah, SMA pasti tahu. oke, Tapi kalau oke. SMP belum. Karena Eh, SMA itu kan udah mulai kayak main bola, bikin jersey ya kan. Oh, mm-mm. biar keren apa nih? Romexio 7. Iya. Kebetulan suka Ronaldo kan. Ronaldo, Heeh. Romexio. Nah, itu cocokin lah. Eh, ngomong-ngomong, tinggalnya di mana sih Mas, domisilinya? Kalau tinggal itu tepatnya ya di Jonggol. Jonggol tuh kalau buat teman-teman yang nggak tahu nih, Jonggol tuh deket Cilengsi. Kabupatennya masuk Kabupaten Bogor. Perbatasannya ke Cikarang deket, ke Cilengsi deket. Kalau Jonggol suka pada nggak tahu nih soalnya. Maka bisa kalau ditanya Kabupaten Bogor lah, udah. Gitu aja. Oke. Nah, Mas Heeh. ini kan logo desainer ya. Nah, biasanya kalau logo Iya, Mas. desainer itu kan punya niche yang beda-beda. Nah, Mm-mm. biasanya Mas Rom ini biasa mengerjakan project seperti apa? Oke. Ya benar, setuju. Jadi kalau logo itu kan emang niche-nya banyak ya. Ada teman-teman yang mungkin ngerjain logonya kayak monogram yang pakai huruf gitu kan. Terus ada juga yang logo ilustrasi, logo emblem dan banyak. Nah, kalau saya sendiri itu milihnya ke style-nya ya. Kalau dari style itu ke minimalis. Jadi simple, minimalis. Karena dulu pertama kali belajar itu ke desainer yang namanya Sagi Hafif. Sagi Hafif yang logo desain itu kayak Animal Planet, National Geographic, terus US Open. Nah, itu kan simple-simple ya. Nah, dari situ mulai kayak, logo-logo simple gini, di baliknya itu ada ceritanya. Nah, makanya mulai tertarik ke simple and minimalis. Jadi kalau dari segi style itu ya itu simple minimalis. Jadi supaya bisa nyasar juga marketnya itu perusahaan-perusahaan. Karena kan kalau misalnya kayak logo-logo maskot, logo-logo ilustrasi itu kan kebanyakan UMKM gitu kan. Biasanya menengah ke bawah lah dari segi budgetnya. Makanya nyasarnya ke menengah ke atas, dimana kalau menengah ke atas kayak perusahaan-perusahaan, brand-brand gede itu biasanya butuh logonya yang minimalis. Seperti itu, Mas. Oke, oke, sepakat, Mm-mm. sepakat. Aku juga setuju kalau yang memang
logo minimalis itu lebih kepake ke perusahaan-perusahaan besar karena kan mereka menyusun visual identity-nya kan memang pengen yang simple dan mudah diingat kali ya. Terus ditempatkan di berbagai media Oh juga iya. nggak masalah itu logonya. Eh, Ngomong-ngomong nih Mas, sebagai logo designer apalagi style minimalis, Mas ini nyari projectnya gimana sih? Ataukah nyari project di platform kah, di sosial media, atau mungkin ikutan kontes gitu? Oke, ya kalau sumber klien sendiri nyampe sekarang itu kita bagi jadi 3 lah ya. Pertama dari bagi 4 lah. Sosial media, terus kemudian dari kenalan, terus dari kontes, 3 nih berarti, tiga doang. Sosial media, kenalan, sama kontes. Itu sih kalau dari apa ya, trafficnya ya, traffic dapat klien itu kebanyakan dari 3 itu. Oke, kalau Mas sendiri nih pribadi, ketika sumber Hmm. itu tuh menurut Mas itu lebih baik atau penghasilannya lebih besar mana? Atau mungkin lebih sering dapat project dari mana? Entah itu dari kenalan atau dari kontes atau dari mana? Oke. Jadi kalau saya kan Hmm. ngedata ya, kalau ada klien yang datang itu saya data, saya suruh isi form, dapat trafficnya atau kenal saya itu dari mana. Nah dari data itu, nyampe sekarang ya, dilihat itu emang paling gede dari sosial media. Kalau kita kerucutin lagi, itu paling gede dari Instagram. Kedua TikTok, ketiga kenalan. Nah keempat baru YouTube. Jadi yang kalau kontes itu yang terakhir gitu. Ada alasannya tuh kenapa kontes terakhir. Apa tuh kalau boleh tahu? Ya, ya, ya. Oke. Ya, pertama, kalau kontes itu kan kita bikin logo, kita mikir, tapi belum tentu uangnya dapat Ah, kan? iya. Ya nggak? Betul. Ya, saingannya ratusan desainer gitu. Kita udah mikir, susah, capek, tapi uangnya belum tentu dapat. Tapi kalau project yang masuk, kita Iya, capek, ya dapat uangnya, ya kan? iya Makanya benar. kontes taruhnya terakhir tuh. Oke oke. Alasannya itu. Nih aku lihat Instagram Masnya itu aku juga sempat membaca bahwa Mas juga sempat membahas soal kontes desain. Nah, sebagai konsultan juga, Mas sendiri itu punya tips nggak sih buat orang-orang yang misal nih pengen masuk ke dunia logo desain, tapi mereka itu nggak punya portfolio. Ada yang mengatakan bahwa salah satu biar kita dapat portfolio di sambil kita mencari project juga itu dengan mengikuti kontes. Nah, untuk sekarang ini menurut Mas sendiri mengikuti kontes desain itu masih worth it nggak sih? Kalau kontes desainnya kita bagi dua, luar negeri sama Indo ya. Kalau Indo, saya tidak bisa berkata nih. Kalau Indonesia ini banyak yang apa ya disebutnya? Bukan scam sih, penipuan juga enggak gitu. Cuma nggak tahu kalau penipuan ya kadang katanya kan ada orang dalam yang menang gitu. Cuma kalau kita yang ditanyakan ke saya kontes di Indonesia, kalau menurut saya udah nggak worth it. Kecuali misalnya kontesnya itu ada jurinya itu desainer. Ya, desainer yang mungkin udah terkenal di Indonesia itu atau enggak ADGI gitu kan, jurinya ADGI, Asosiasi Desainer Grafis gitu, itu masih oke lah. Tapi kalau kayak cuma lembaganya atau brandnya dong yang ngadain, itu mending jangan sih, mending jangan tuh malah setahunya. Tapi kalau luar itu masih boleh lah kalau luar, apalagi kayak platform misalnya nanti Designs, saya kan pakai platform itu ya kalau untuk kontes itu masih worth it lah. Paling tipsnya kalau milih kontes ya itu lihat yang kontes holdernya dia udah ngadain kontesnya beberapa kali. Misalnya kita kan bisa lihat nih nanti kontes holdernya, kita lihat profilnya itu ada tuh misalnya 3 kali ngadain kontes atau 5 kali ngadain kontes. Makin banyak dia ngadain kontes berarti udah banyak yang dia kasih hadiahnya kan, di mana berarti nggak penipuan gitu. Bisa di situ paling. Jadi masih worth it lah kalau kayak nanti Designs. Tapi Hmm. kalau untuk Indo, mending jangan. Kalau mau ikutan pun yang ada jurinya desainer Oke. juga sih kalau saya. Berarti buat orang-orang yang pemula nih yang mau terjun, mungkin masih Hmm. worth it untuk mengikuti kontes. Tapi kalau kontes terutama di negara kita sendiri, itu mungkin perlu Hmm. di-recheck lagi. Karena memang dari Hmm. kasus yang kebanyakan terjadi itu, ya, ya benar sih, bukan scam atau bukan penipuan. Iya, tapi kayak ya sebenarnya ya bener kayak lomba, tapi mungkin saat seleksi itu kurang adil gitu ya. Jadi ya banyak orang yang mengatakan bahwa kontes-kontes di dalam negara itu, negara kita sendiri itu mungkin kurang bagus untuk diikuti. Tapi kalau seperti
di luar negeri sendiri seperti 99 Design, asalkan kita melihat bahwa yang mengadakan kontes itu punya riwayat bagus mungkin ya, itu masih worth it untuk diikuti. Nah, kalau selain 99 Design sendiri, Mas ada rekomendasi nggak untuk mencari kontes-kontes desain seperti itu? Kalau misalnya ditanya rekomendasi ya, saya sih sebenarnya kalau ngikut kontes cuma di 99 Designs. Tapi sebenarnya kalau mau ikut, karena kan 99 Designs gak semua bisa daftar ya, Mas ya. Jadi ada seleksinya tuh. Jadi kita buka 99 Designs, kita sign up, itu nggak bisa tuh langsung, selamat Anda punya akun, yang enggak. Itu suruh upload portofolio, kemudian juga di profiling lah mungkin 99 Designs profiling sosial media kita, terus portofolio kita. Jadi nggak semua orang bisa daftar di 99 Designs. Tapi kalau ikut kontes yang nggak perlu seketat 99 Designs, itu mungkin ada kayak Design Crowd, terus ada Hedgewise, itu banyak sih. Cuma yang paling enak sih memang 99 Designs dari segi tampilan websitenya, kemudian alur cara kita upload projectnya, ngobrol sama kliennya gimana, itu enak 99 Designs sebenarnya. Nah, selama Mas kontes di 99 Design itu pernah nggak sih ada kejadian yang menurut Mas itu lucu gitu? Kayak mungkin, kayak ini kan banyak yang aku lihat ya, yang Hmm. terjadi itu antar kontestannya itu, salah satu kontestan itu meniru konsep yang sudah kita buat. Hmm. Atau seperti, apa ya, aku kurang tahu sih kalau Ya. di kontes di 99 Design. Tapi ada nggak sih kayak kejadian seperti itu yang membuat Mas itu ya lucu, ya geram gitu selama kontes di situ? Ya, paling yang bikin kesel tuh pernah kayak 99 Designs kan dia kontesnya sistemnya rating ya. Nanti biasa di rating sama klien, tapi ada juga sih yang nggak di rating. Nah, itu pernah tuh kayak kita udah rating tertinggi desainnya, udah rating bintang 5 lah. Karena kontesnya nggak blind, jadi satu sama lain kontestan bisa ngelihat desain kontestan lain. Kita udah bikin konsep, diikutin sama yang lain. Yang lain yang menang tuh. Rese di situ tuh. Kalau yang nggak blind tuh resenya gitu. Kita konsepnya udah jadi bintang 5 gitu ya. Klien udah seneng. Kontestan lain ikutin konsep kita. Walaupun eksekusinya beda ya. Tapi secara big konsepnya sama. Taunya menang dia. Itu kesel tuh kayak gitu. Berarti di, Serasa dicuri idenya kan. oke. Di report nggak bisa. Karena Ah, ya dia eksekusinya beda gitu. mm, mm, mm. Berarti di 99 Design sendiri ada dua ini ya, ada dua mode gitu, blind contest sama public gitu istilahnya ya. Ya, betul publik. Jadi ada kategorinya banyak Hmm. sih sebenarnya. Jadi pertama ada yaitu tadi yang kita bisa lihat desain dari kontestan lain, ada yang blind. Jadi semuanya ketutup tuh desain-desain dari orang lain ketutup. Kemudian ada juga yang private, non-private. Jadi NDA lah Oh iya, istilahnya. ini. NDA itu biasanya kita nggak boleh nge-share kalau Mm-mm. kita menang, nggak boleh nge-share di mana-mana lah. Intinya udah nggak bisa jadi portofolio Oke. sebenarnya. Nah itu. Terus ada kategorinya fast track sama non fast track. Kalau non fast track itu jadi nanti biasanya kontes holdernya setelah 3 hari misalnya atau 2 hari ya tergantung gitu kan kontesnya berapa lama. Habis itu dia biasanya milih desainer yang masuk partai final. Kalau non fast track. Tapi kalau fast track itu biasanya walaupun misalnya dia nulisnya 4 hari gitu kan, sehari dia udah cocok dia bisa langsung pilih pemenang dan nggak ada finalnya. Tuh biasanya kategorinya tuh itu. Mas ternyata banyak juga ya, aku kira kayak cuma beberapa model gitu loh. Nah, kalau aku tahu ya, dulu kalau kontes 99 Design itu kayak banyak orang itu mengatakan masih enak gitu loh. Nah, untuk sekarang katanya lebih sulit. Itu bener nggak sih, Mas? Lebih sulitnya mungkin karena udah banyak Oh desainer iya. kali ya. Udah banyak desainernya, kemudian hadiahnya itu memang kalau saya lihat ya sama kayak ambil proyekan aja gitu. Aku Ini juga lihat. ini kontes belum tentu menang. Mending ngambil proyekan. Nyari aja proyekan. Ya kan? Heeh. Udah capek kalah lagi. Iya, betul. Aku kan sebenarnya dulu juga pernah mau daftar 99 Design, tapi saat Ah, itu portfolioku juga masih jelek dan aku memang nggak ya. pede, ya nggak jadi. Tapi memang saat aku pertama kali daftar, hadiahnya memang besar-besar saat itu, masih ribuan juga Mm-mm. masih ketemu. Tapi ketika aku ngecek kemarin ya, apalagi saat aku cari topik buat podcast ini itu, aku melihat hadiah pemenang utama di 99 Design itu kok ya hampir sama kayak nyari proyekan biasa gitu loh. Iya makanya. Iya deh 2 juta, 2 juta, 3 juta. Dulu tuh masih gampang lah nemu-nemu project yang
hadiahnya tuh 200, 300, 400 gitu kan, 500 ribu itu gampang. Kalau sekarang tuh susah gitu nyarinya, kebanyakan minimal-minimal 190 kalau logo ya. Kalau di bawahnya mungkin jarang lihat, tapi kalau dari kategori lain pernah sih lihat beberapa kayak cuma $100, 120. Cuma memang kalau dikatakan apakah sekarang hadiahnya kecil-kecil, ya benar. Jadi makanya saya juga sekarang kalau ngontes pun, ya kalau lagi nggak ada project aja, atau nggak misalnya lagi malam tuh udah nggak ada kerjaan, gabut, coba cari-cari kontes. Itu juga sekarang susah, Mas. Cari kontes tuh yang nge-klop tuh jarang sekarang, susah. Nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh masih gampang lah nyari kontes yang, ini nih, oke nih kita ikutan gitu kan. Karena kan, apa ya, kalau ngontes itu kalau bisa kita cari yang benar-benar kita ada peluang menangnya gede di situ kan. Nggak bisa asal gitu. Oh, Nah, itu sekarang tuh udah agak susah. Jadi kadang saya, browsing kontes gitu. Browsing kontes, udah scroll, nggak ada yang enak nih diikutin, udah nggak jadi ikutan. Kalau tahun lalu lah, tahun lalu atau 2 tahun lalu lah, kalau 2 tahun lalu tuh masih enak lah, masih gampang gitu nyari kontes yang sekiranya kita bisa menang banyak di situ gitu. Kalau sekarang nih emang scroll tuh udah, wah ini yang ikutan udah 300, udah 200, kan sayang waktunya. Ya, walaupun rezeki kita nggak tahu, cuma kan hitung-hitungan matematika dulu aja lah. Saingan segitu, kita udah mikir capek, kemungkinan menangnya cuma berapa persen ya mending gak usah ikutan. Oke, berarti Mas sendiri itu punya kualifikasi untuk mencari kontes mana yang menurut Mas itu kira-kiranya masuk. Nah, boleh di-share nggak sih kira-kira gimana? Kalau saya tuh biasanya kalau mau ikut kontes, pertama kan ada filternya ya. Filternya itu dinyalain yang kurang lebih 1 hari lagi kontesnya selesai. Terus diurutin dari yang entry-nya atau yang upload desainnya tuh masih dikit, kayak di bawah 50. Jadi waktunya kurang dari 24 jam, tapi yang baru ikutan tuh baru 50 desain, 40 desain. Terus dilihat juga persentase respon kliennya. Jadi ada juga kelihatan kontes holdernya ini udah berapa desainer yang di komen, berapa desainer yang dikasih bintang. Karena kalau misalnya 0% feedback, itu kan kita nggak dapat masukan apa-apa, bingung juga kan kalau kontes. Kalau project beda, kita bisa nanya-nanya. Tapi kalau kontes kan, kalau misalnya si kontes holdernya nggak responsif, misalnya kita bingung bikin konsepnya gimana, akhirnya banyakin konsep juga kan, akhirnya capek juga kalau kayak gitu. Makanya biasanya filternya tadi, pertama kurang dari 1 hari, kedua itu lihat persentase feedback kliennya, apakah 50%. Kalau 50% ke atas tuh oke lah, masih bisa ikutan. Ketiga, yang entry-nya masih dikit. Jadi yang upload desainnya masih dikit. Itu 3 itu sih biasanya kalau saya nyalainnya. Oke, gimana kalau misal briefnya gitu? Mas kadang suka ngecek nggak sih kayak kalau misal ada kontes Hmm. logo yang briefnya kurang jelas atau sekiranya kayak membuat Hmm. miskonsepsi, itu kira-kira gimana menurut Mas? Iya benar, tapi bisa diakalin sebenarnya briefnya. Misal briefnya nggak lengkap, kita upload dulu aja. Nanti Mm-mm. kalau misal dapat feedback atau enggak ya langsung kita tanya gitu. Soalnya saya pernah nih menang kontes itu, dia briefnya itu sebenarnya ya cuma ngasih tahu kegiatan bisnisnya. Waktu itu dari Australia, brandnya itu fitness. Jadi ya dia kayak cuma ngasih tahu, ini gue punya brand fitness, bikin brand untuk alat olahraganya, perbedaan alat olahraga gue dibandingkan dengan alat olahraga yang lain tuh apa, kayak gitu doang. Jadi akhirnya waktu itu tuh upload cari aman, logo monogram aja. Logo monogram apa? Inisial nama brand gitu kan. Di-upload, tuh ingat saya, dapat bintang 1. Oke, udah mulai respon, berarti responsif nih lumayan. Ya udah tanya lah di situ. Waktu itu tuh kunci pertanyaannya kayaknya yang lain nggak ada yang nanya, karena waktu itu konsep ini tuh saya tuh yang pertama di kontes itu. Saya nanya gini, ini ada nggak simbol atau ya icon lah yang pengen dijadiin logonya gitu, yang pengen jadi ikoniknya. Oh, karena kita itu alatnya pakai kettlebell, saya sih pengennya kettlebell. Jadi kan kebanyakan konsep yang diupload itu di kontestan lain ya, itu dumbbell, kemudian pakai barbell, nggak ada tuh yang pakai kettlebell. Akhirnya ya udah, dapat jawaban langsung dari klien kan. Udah akhirnya pilih Mm-mm. lah apa konsep pakai kettlebell. Mm-mm. Diupload, benar bintang 5. Tapi karena ini kontesnya nggak blind, jadi semua orang bisa lihat. Nah, dari situ pada ngikutin. Ah, Bete juga kan di situ. Wah, kurang ajar pada ngikutin ya kan. Alhamdulillah tapi masih rezeki lah menang di situ. Jadi kuncinya itu kalau misalnya briefnya masih kurang, komunikasiin lagi aja.
Makanya oke. pentingnya tadi lihat yang feedback lainnya itu loh Mas, presentasinya. Oh ya, oke. Oke. Berarti di 99 Design itu waktu kita submit pertama itu kita belum bisa komunikasi ya sama kliennya itu sendiri. Baru bisa komunikasi saat kita submit lalu dikasih like ya tadi apa dikasih bintang ya kalau nggak salah. Kalau setahu saya itu kalau yang levelnya udah tinggi itu boleh. Tapi kalau yang kayak baru mulai atau pertengahan itu nggak bisa. Kalau message duluan harus upload. Makanya kadang ada yang uploadnya cuma foto sketsa doang. Jadi biar dapat bisa ngirim pesan. Oh, ya kali Ada ya tuh. istilahnya. Dia moto ini moto sketsanya di kertas belum bikin logonya di aplikasi gitu. Iya, Foto doang iya. cekrek di upload. Oh, ini pasti mau nanya-nanya nih kalau yang kayak gini. Itu triknya biasanya kalau yang nggak bisa pesan duluan Ah, oke, atau oke. ngechat duluan. Oke, oke, paham, paham. Nah, Mm-mm. biasanya kalau kontes logo di 99 Design sendiri ya terutama itu biasanya cuma Mm-mm. logo atau sekalian sama brand guide-nya atau brand book-nya gitu. Tergantung. Jadi ada yang ya itu benar sama brand guideline, ada yang dia logo tok gitu, Hmm, logo iya. doang. Ada. Tergantung. Biasanya lebih gede tapi kalau yang sama brand Hmm. guideline hadiahnya. Ya segede-gedenya tapi ya itu cuma 200, Balik 300 nggak lagi kayak ya, dulu lah. balik lagi memang Iya paling kecil. enak itu sebenarnya nyari project langsung untuk sekarang. Project langsung, bener. Orang sama aja, duitnya juga udah pasti kalau project langsung, ya Iya, kan? heeh, heeh. Berarti kalau misal kita ikuti kontes bareng sama brand guide lainnya itu berarti sekalian langsung atau kita desain logonya dulu? Biasanya kan ada prosesnya juga. Nggak, logonya dulu mas, logo dulu. Kalau menang, kalau udah jadi winner gitu kan, baru kita desainin brand guideline. Nah, oke, balik lagi ke project ya, karena menurut Mas sendiri bahwa kontes sekarang itu memang kurang bagus untuk diikuti, apalagi untuk pemula. Nah, gimana cara Mas nih ya sebagai logo designer untuk mengatasi nih, misal ada seorang pemula nanya, kalau misal aku masih tetap ingin ikut kontes logo, karena biasanya kalau pemula itu kan mereka nggak punya portfolio ya. Nah, biasanya cara biar punya portfolio itu ikutan kontes tuh kan, biar dapat portfolio. Biasanya ada juga pemula yang mengatakan, ah bodo amat menang atau enggak, yang penting dapat portfolionya. Ada juga yang prinsipnya itu beda, karena dia pemula, dia mikir bahwa hadiah dari kontes tersebut itu besar, mengharapkan itu, jadi kayak menggantungkan Ya. nafkahnya dia ke kontes logo atau kontes desain. Mhm. Itu menurut Mas itu gimana? Kalau menurut saya sih, sebenarnya kita nih jangan ngandelin dari satu keran lah Oh istilahnya. iya. Kayak misalnya gantungin cuma gantung kontes atau gantung-gantung cuma project doang gitu. Itu jangan, salah sih sebenarnya. Jadi ya kalau misalnya buat pemula ya kan, dia cuma gantungin dari kontes doang. Ya itu bahaya juga. Kenapa? Karena ya kalau nanti keran yang ini ketutup nggak punya keran lain bingung dia. Siapa yang bisa jamin keran kontes ini kebuka terus ya kan? Apalagi biasanya kalau cuma satu keran doang, itu kerja kerasnya tuh bener-bener ngoyo banget lah, nyampe sakit, nyampe tipes gitu. Karena dia cuma ngandelin keran itu doang, jadi kayak mau nggak mau gue harus dari sini dapet, kalau nggak gue istilahnya nggak bisa makan lah gitu. Dapur nggak ngebul nih. Jadi salah juga kalau ngandelin dari ya itu satu keran doang. Ya walaupun ngandelin project doang, itu menurut saya juga salah. Jadi harus coba banyak keran gitu, harus buka banyak lah. Gitu. Jadi kalau untuk pemula juga misalnya ikut kontes buat ngumpulin portofolio itu boleh, masih oke kan. Karena kalau menang dapat dia, kalau kalah ya enggak, gue punya portofolio lah seenggaknya. Tuh, ya kan? Ya, ya. Nah, balik lagi nih ke nyari proyekan tadi. Nah, untuk Mas sendiri itu biasanya kalau nyari proyek, kan tadi Mas itu sering dapatnya dari sosial media atau Instagram. Nah, tahap-tahapnya itu gimana sih? Mulai mereka itu DM dulu kah? Atau nanya-nanya dulu kah? Atau memang mereka sudah punya brief atau gimana? Oke, mungkin mau bahas dulu nggak nih dari kayak awal-awal dulu belum bangun sosial media, dapat kliennya gimana gitu. Jadi dulu tuh pas tahun 2020 masih baru-baru terjun banget, itu dapat klien ya boro-boro dari sosial media kan. Dulu belum bangun sosial media lah, nggak kayak sekarang gitu. Dulu tuh dapat klien dari kita broadcast pesan ke grup-grup itu loh mas, grup-grup yang isinya orang-orang dagang, UMKM lah kalau kata kita, dagang-dagang kecil. Itu hampir setiap hari mas, nggak pernah nggak broadcast tuh dulu. Hampir setiap hari di tahun 2020 itu kita punya template-nya, jadi kayak tinggal copy paste setiap hari setiap pagi tuh copy paste. Nah itu alhamdulillah memang
dapat kliennya banyak. Kenapa? Karena harganya cuma 50.000. Jadi kita mainnya quantity gitu kan, banyak. 50.000. Akhirnya capek lah, masa nggak capek tiap hari harus broadcast kan, ditambah tiap hari banyak gitu dapat projectnya. Karena kan kecil-kecil, mendingan kerjain yang 2 tapi buat 3 bulan udah nggak usah ngerjain project gitu kan, daripada 10 tapi capek kan. Makanya dari situ mikir tuh mulai mikir di akhir-akhir tahun 2020 lah, kayak gila gue setahun kayak gini doang nih, maksudnya capek juga lah nge-broadcast setiap tahun gitu kan. Akhirnya ya mulailah belajar kayak promo ini gimana lagi ya gitu. Akhirnya dapat saran dari mentor dulu pas belajar software. Saya kan pakai Inkscape ya. Jadi dulu oke lah, dulu pakai Photoshop, pakai Adobe bajakan lah. Ini jangan ditiru juga kan. Karena dulu nggak tahu saya. Dari situ oh ada loh yang gratis namanya Inkscape. Setelah belajar, ada mentor kan di situ. Waktu itu mentor ngasih tahu, Ki, cobalah jangan upload logo doang di Instagram. Pasti sepi engagement-nya. Emang iya sih sepi gitu kan. Coba upload konten. Konten gimana, Bang? Ya konten edukasi gitu. Edukasi ya. Kayak lo misalnya ngerjain logo itu gimana prosesnya, cara milih warna gimana, cara pilih font kayak gimana. Gitulah edukasi. Oh, kayak gitu ya. Oke deh. Udah mulai konten tuh, Mas, dari situ. Di tahun 2020-an tuh. Konten, mungkin dulu karena belum ada ilmunya lah ya. Kontennya memang masih ngasal aja. Ngelihat-lihat yang lain, oh konten gini, udah ngasal. Tapi konsisten tuh. Konten. Akhirnya mulai tuh dapat klien dari IG. Dapat klien dari IG, cuma nggak banyak lah, bisa dihitung jari. Akhirnya di 2021, sekitaran bulan Februari itu, ikutan kelas cara bikin konten di Instagram gitu, cara bangun personal branding. Itu udah mulai tahu tuh, oh personal branding itu gunanya untuk dapetin banyak klien gitu, nggak perlu promosi. Udah akhirnya bikin konten lebih serius tahun 2021 itu. Ya udah alhamdulillah dari situ banyak tuh yang DM langsung diarahin ke WA, DM diarahin ke WA, atau misalnya transaksinya via DM Instagram gitu. Karena dulu belum punya website kan. Udah dari 2021 jalan terus kayak gitu, akhirnya sadar, oh butuh website, butuh landing page, udah mulai tahu. Biar apa misalnya, biar nggak langsung ke WA, karena kalau langsung ke WA biasanya cuma nanya-nanya doang. Capek kitanya, ya kan, nanya harga hilang, nanya ini, nanya itu hilang, capek. Akhirnya mulai sadar, oh bikin website nih, bikin landing page. Ya udah dari situ mulai bikin, beli domain pertama kali romexshow.com tuh sekitar tahun segitulah kalau nggak salah. Nyampe sekarang ini dapat. Jadi kalau misalnya kalau sekarang ini biasanya alurnya itu biasanya kalau orang lihat dari Instagram dia mungkin DM, kalau DM pun itu udah ada pesan otomatisnya diarahin ke landing page. Terus kemudian kalau misalnya dia klik link di bio itu pun ke landing page, baru ke WA gitu. Jadi intinya nggak bisa langsung ke WA, dia harus ke landing page dulu, baca dulu. Kalau udah pada baca tuh biar pada rajin baca ya, orang Indo nih susah banget baca Bener. baru ke WA. Jadi yang ke WA ini emang udah bener-bener orang yang serius. Jadi istilahnya kalau bisa dipresentasiin, walaupun saya juga nggak tahu presentasinya berapa lah, 90% lebih lah, mungkin saya bilang 98% lebih itu pasti closing karena udah ngelewatin landing page tadi gitu. Jadi alurnya gitu sih Mas kalau sekarang ya. Kalau dulu nggak kayak gitu, cuma kalau sekarang ya kayak gitu, landing page pokoknya. Oke, bener-bener mantep ya, maksudnya secara skema pun, secara proses pun, masnya sendiri itu benar-benar yakin dan benar-benar dimaksimalin gitu loh, kayak di-prepare sedemikian baik biar kayak ketika mereka ngechat pun kayak udah kayak ya ini bisa closing gitu loh. Ya, betul. Rata-rata memang yang aku ketahui banyak logo designer yang memang main di sosial media itu mereka ngedirect langsung ke WA. WA gitu loh. Jadi kayak mungkin banyak kena ininya juga ya, istilahnya kena ghosting juga sama klien. Capek. Nah itu sendiri kalau klien-klien Mas ini ngechat ya, Masnya sendiri langsung punya red card kah? Atau kayak harus denger kebutuhan apa yang klien inginkan gitu? Atau klien nunggu klien ngasih brief dulu baru ngasih harga? Atau Mas itu punya red card sendiri Nah, untuk logo desain? bagus nih Mas, pertanyaan bagus nih. Ini saya waktu itu mikir juga. Jadi waktu itu pertama itu saya pakainya skema yang tadi Mas bilang. Kita harus dengar dulu dari klien briefnya gimana ya kan. Cuma masalahnya ini kadang nggak kefilter lagi-lagi. Misalnya, oke, kita udah baca
landing page-nya. Oh, ternyata harus ngisi brief dulu. Oh, ternyata nanti baru kita tahu harganya. Oke, misalnya dia nanti ngasih tahu pas udah chat WA, ini saya punya usaha gini 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 gini. Oh, ini cocoknya pakai yang ini harganya gitu kan. Hilang. Kenapa? Karena dia ternyata budgetnya di bawah yang saya tentuin. Akhirnya saya mikir, gimana caranya biar closing rate-nya tambah tinggi. Jadi kalau orang ke WA tuh udah bener-bener gak usah dia nanya harga lagi pun sebenarnya mau saya kasih, saya kan punya standar harga gitu. Dia nggak bakal kabur karena memang udah pasarnya saya nih. Gimana caranya? Nah, jadi di landing page itu setelah landing page kan bawah ya, ke bawah doang tuh, nggak ada menu, nggak ada apa. Jadi paling bawah itu saya cantumin harga, Mas. Cuma bukan price list, bukan. Standar. Ini loh standar harga. Jadi saya juga bikin dua. Nah, ini supaya closing rate tinggi juga. Karena takutnya kalau misalnya saya cuma satu, misalnya standar harga saya cantumin kan di situ kan 1,7 tuh. Iya. Standar harga paling rendah 1,7. Ternyata ada orang yang budgetnya 1 juta atau 1,5, kan sayang tuh ya. Iya, iya. Benar. Sayang lah, duit juga tuh, ya kan? Gimana caranya? Oh, bikin dua. Saya bikin ya namanya satu itu enterprise plan, satu lagi econo plan. Kalau enterprise plan itu saya jelasin, harga mulai dari 1699. Dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu gitu. Econo plan dari 699. Jadi yang budgetnya 700 ribuan gitu. Nah, ini bisa nih pakai yang ini. Gitu kan. Beda di situ. Tapi di situ saya tulis syaratnya kalau yang econo plan itu emang dia bisnisnya baru mulai. Bisnisnya masih kecil, ya kan? Jadi saya emang niatnya ada niat bantu juga lah gitu kan. Makanya kalau misalnya ini perusahaan gede, dia ngaku-ngaku econoplan, ya saya doanya ya semoga aja bisnisnya jadi kecil lagi gitu. Cuma ya alhamdulillah dari situ ya banyak juga kok yang milihnya enterprise plan gitu, walaupun dia tahu ada harga yang murah gitu kan. Jadi seenggaknya sekarang tuh enak Mas, filter Mas. Filter kita juga enak. Jadi kalau misalnya udah dapat pesan tuh yang, halo Mas, saya mau pesan logo dengan paket enterprise plan dan saya udah membaca harganya mulai dari 1699. Itu udah enak. Jadi lebih terus enak, bisnis saya bekerja di bidang ini. Udah enak, tinggal price list, closing gitu. Seger ya dia. Berarti bisa dibilang landing page itu bisa jadi pembantu Mas biar nggak perlu istilahnya nge-briefing lagi gitu sama kliennya. Jadi tinggal closing aja. Nggak perlu nanya-nanya lagi, klien juga nggak nanya-nanya lagi gitu, udah jelas semua. Nah, aku penasaran sama Inkscape nih. Mas ini masih pakai Inkscape atau udah beda software? Dulu sempat nyoba Illustrator sebenarnya. Waktu itu kan ada yang Illustrator itu loh Mas, yang 2 tahun gratis tuh yang dia kerja sama. Oh iya, dari iya. Pas COVID itu nyobain tuh. Nggak nyaman nih. Akhirnya udah Inkscape aja sampai sekarang. Karena dulu belajar awal Inkscape kali ya. Iya. Jadi dan udah banyak project pakai Inkscape, udahlah Inkscape aja, nggak ada masalah juga kan klien-klien. Bahkan yang klien luar pun saya pakai Inkscape ya nggak ada masalah dia. File-filenya nggak ada yang dia ngomong ini masalah filenya ini trouble kayak gitu, nggak ada. Jadi ya udah nyaman aja. Yang pertama nih ngurangin cost. Ya, ngurangin operasional softwarenya. Ya kan dapat berapa kita nggak bayar nol. Itu kan nggak salah, orang legal kok kan? Iya, legal gratis. Kan tergantung nyaman aja kalau software. Iya. Salah kalau misal pakai Adobe tapi yang bajakan itu tak salah. Apalagi buat project itu lagi. Tidak berkah itu. Iya, benar. Tidak berkah. Maka pakai Inkscape aja gratis, orang file-file juga sama-sama aja kan. Iya, gokil. Berarti outputnya itu vektor ya? Apa gimana SVG? Vektor juga. Dia basicnya vektor sama kayak apa? Adobe Illustrator. Kalau Photoshop kan bitmap tuh ya Mas ya. Jadi kalau Inkscape nih sama kayak Illustrator, Corel Draw, Affinity juga. Kalau Affinity itu 2 dia bitmap sama vektor. Iya, benar. Nah, aku juga penasaran nih tentang Mas sendiri kan mengatakan bahwa Mas juga punya paket logo untuk UMKM yang tadi harganya mulai dari 700.000. Nah, Mas mungkin sering atau pernah melihat fenomena yang orang jual logo di marketplace yang kita tahu lah, yang mulai harga 5.000, 10.000. Nah, itu menurut Mas gimana pendapatnya sebagai logo designer yang melihat, wah biasa buka harga 700.000 itu pun kayak Mas mikir ini pun udah niat bantu dan harganya itu miring gitu. Nah, melihat logo desain yang dihargai 5.000, 10.000, pendapat Mas itu gimana?
Nah, ini jadi pengen buat konten nih, coba testing kita harga segitu desainnya gimana. Nah, ya kan? Ya kepikiran nih tiba-tiba. Nah, cuma waktu itu pernah lihat juga di aplikasi e-commerce gitu kan jualan logo gitu. Itu tuh ternyata Iya. cuma mancing doang, Mas. Dia mirip apa masang goceng gitu misalnya atau enggak Hmm. 10.000. Itu ternyata Hmm. dia harus order yang kayak 10.000 tuh satu konsep. Tapi dia minimal harus 5 konsep misalnya, Oh. 50.000 gitu. Jadi nggak 10.000 eh, bener-bener dapat logo. Coba oh dah kalau iya kah? dilihat terus baca Oh. deskripsinya, itu sebenarnya ratusan ribu juga harganya. Hmm. Hmm. Pernah baca soal pernah iseng. Ada juga yang kayak pakai stok gitu. Mm-mm. Kayak 5.000 Oh, tapi ternyata logonya logo ya stok logo Canva gitu. ya. Itu ada itu kalau itu bener. Iya. Cuma waktu itu pernah lihat juga kayak gitu. Jadi Eh, dia 5.000, ribu sama ribu nggak pernah bener 5.000. Bisa ratusan ribu juga sebenarnya harganya. Tuh. Ada inilah dia harus berapa hmm. minimal, harus order sama apa yang ujung-ujungnya ratusan ribu juga gitu. Kalau itu aku jujur baru Hmm. tahu, tapi dari apa yang pernah aku baca dan pernah aku dengar, ya mereka jual logo 5.000, 10.000, tapi ya stok gitu loh, entah itu dari Canva lah, dari Stok Google lah. ya, itu ada juga, betul. Oke. Ada dua versi Nah, berarti. heeh. Nah terakhir nih Mas, Mas sendiri sebagai orang kreatif, sebagai logo designer, yang mungkin sering mengerjakan project logo, sekarang kan lagi rame-ramenya tentang AI nih. Banyak AI yang mereka itu bisa menggenerate ilustrasi, apalagi ada juga yang sampai ke logo. Nah, menurut Mas sendiri itu, Mas punya antisipasi apa sih untuk menangani kemajuan teknologi ini? Apalagi banyak yang kita tahu semua, enggak semua sih, rata-rata masyarakat Indonesia itu kan banyak yang belum teredukasi soal lisensi. Nah, Mas sendiri itu punya cara apa untuk menghadapi era AI ini? Kalau AI ini sebenarnya emang bahaya kalau kita nggak belajar. Tapi kalau kita yang belajar, nggak bahaya menurut saya. Karena sekarang saya punya asisten pribadi yang bernama ChatGPT. Misalnya ini brief dari klien nih, tolong simpulin brief klien gue nih, buat dalam table ya. Nah, jadi saya nanti ngeliatnya lebih enak. Oh gitu. Nah, menurut lo poin-poin penting apa nih yang diinginkan klien? Oh enak sekarang kalau pakai AI-nya kayak gitu. Kalau ditanya AI sekarang tapi bisa bikin logo bang, ini saya berani jamin ya. Sekarang ya, tapi nggak tahu nanti. Sekarang tuh logo-logonya generik mas, terus aneh biasanya. Generik aneh, ujung-ujungnya sebenarnya harus kita kreasiin lagi si logonya itu. Mungkin dia bisa bikin logonya secara konsep gitu. Cuma masih aneh biasanya. Masih mentah lah mungkin ya kasarannya. Jadi harus dimatengin lagi sama desainer beneran. Saya tuh tuh pernah punya teman, saya nanya, wih ini logo keren lu, desainernya siapa nih yang hire? Gue pakai Copilot Ki. Copilot tapi desainernya ini apa eksekusi terakhir tadi yang masak terakhirnya Oh lah karena iya, ini bahannya masih mentah dari Copilot. heeh, Oh, makanya dari situ mulai oh berarti sebenarnya nggak bisa bikin logo langsung ini AI iya, AI ini. Sekarang ya nggak tahu kalau nanti. ke depannya. Kalau sekarang yang saya lihat gitu. Kayak tapi seterusnya sih mas. Kayak AI ini kan robot dia nggak Iya, punya benar. sisi emosional, nggak punya bisa bersentuhan langsung dengan klien lah secara mungkin perasaan gitu kan. Jadi klien kayak cuma dapat hasil yang sesuai dia generate dan gak semua Iya, orang itu bisa bikin prompt. iya, betul, 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 betul. Iya, Makanya ada orang yang namanya profesinya itu prompt engineer ya. iya sekarang kan ada tuh. Ada Ada yang prompt jual-jual engineer. template juga, kayak gitu kan, template Heeh. ChatGPT. Berarti memang kalau kita desain logo dari AI sendiri memang perlu di Hmm. touch up lagi ya, nggak Iya betul, mentah-mentah kita harus bisa harus pakai. dimatengin lagi konsepnya dia. Kalau menurut Mas sendiri ini, di antara memang seperti yang kita bahas antara kontes logo dengan cari project, untuk sekarang ini memang lebih worth it nyari project langsung aja ya. Iyalah, nyari project lah, karena uangnya udah pasti di kita kan. Kalau kalau kontes belum tentu menang, tapi capeknya dapat, mikirnya dapat, begadang dapat. Kan, makanya kalau project begadang-begadang emang udah ada duitnya, udah dibayar kok gitu kan istilahnya. Nah, bener kan ini cari yang pasti aja lah. Kalau istilahnya yang apa money on the table yang kita kerjain duluan lah. Yang udah ada uangnya di meja gitu di rekening ya kita kerjain. Fokusnya gitu jangan kebalik malah. Kita ngejar yang nggak pasti, nyari yang pastinya malah nggak dilakuin gitu. Eh, eh, eh. Ya kan Oke. betul. Ngomong-ngomong nih Mas ya, Mas sendiri itu Hmm. kan seorang logo designer dan seorang konsultan juga. Bahkan aku lihat Mas sendiri juga sedang menggeluti dunia copywriting.
Nah, Mm-mm. sebenarnya itu 3 skill itu tuh kalau dalam project yang Mas geluti itu punya fungsi nggak sih? Contohnya kayak copywriting sama logo desain kan sebenarnya nggak berhubungan nih. Nah, Mm. Mas belajar copywriting ini ada kesinambungannya nggak sih sama project-project yang Mas geluti itu? Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau saya ini kan tipe orangnya yang pengennya belajar banyak hal gitu ya. Mungkin kalau saya dulu belajarnya desain doang, logo desain. Terus kemudian kenal yang namanya, oh branding tuh kayak gini, oh marketing tuh kayak gini, oh copywriting kayak gini. Jadi saya dulu awalnya cuma belajar-belajar aja gitu. Sampai pada akhirnya, karena saya sebelumnya kerjanya di media gitu kan, itu ditugasin tuh kayak bikin caption, bikin konten kayak gimana, terus kemudian bikin ide konten. Akhirnya ya kepake juga ilmu yang pernah dipelajari. Terus kalau ditanya sekarang misalnya hubungannya sama logo desain sama copywriting gitu kan. Sebenarnya nggak ada sih gitu. Cuma copywriting ini kepakainya di jasa saya yang lain yaitu website. Website kan nanti atau misalnya bikin landing page harus copywriting. Oh iya, Headline-nya iya. gimana, pain point-nya apa, ya kan? Mm, mm, mm. Terus call to action-nya gimana gitu. Kepakai di situ. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada hubungannya, tapi percaya deh kalau teman-teman belajar skill lain itu nanti biasanya ngebuka peluang-peluang lain juga. Iya, betul, Jadi jangan betul. cuma belajar di situ doang, logo desain. Ya udah logo desain aja gue ngapain belajar copywriting? Gue mah desainer nggak perlu. Hmm, Ya lu nggak perlu sekarang, tapi nggak tahu kita ke depan lu perlu atau enggak gitu. iya. Kayak menyelam minum air ya. Jadi selain kita menawarkan logo desain, siapa tahu ada klien yang butuh landing page, kita bisa tawarin. Itu saya melakukan itu mas. Oke. Ini bulanin aja malah banyakkan website daripada logo projectnya. Logo tuh cuma berapa gitu, Iya, website lebih ya. banyak Oh, ini. malah lebih banyak ya. Ya, iya Oh, kan? oke, oke. Kalau misalnya saya dulu nggak belajar, belum tentu dapat sekarang logo doang. Ngandelin Heeh. logo doang, ya gimana? Nggak bisa. Iya, 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 iya. Gokil, gokil, gokil. Ngomong-ngomong nih Mas, sekarang ini Mas itu punya program apa sih? Mungkin ada orang yang pengen belajar ke Mas Rom Hmm, tentang cara ya. bikin logo atau mungkin cara dapat project dari Instagram dan lain sebagainya. Mas punya program apa untuk sekarang ini? Kalau sekarang itu saya punya kelas. Jadi dari Hmm. tahun 2022 itu saya udah bikin kelasnya gimana. Jadi setelah berapa tahun tuh berarti? 2021, 2022. Udah 2 tahun baru bikin kelas. Namanya kelas Hmm. logo. Jadi di situ kita belajar tentang gimana cara desain logo tentu ya. Cuma bedanya ini ada materi juga tentang gimana cara dapat klien di sosial media, cara bangun personal branding itu gimana. Bahkan diajarin kayak copywriting tadi yang saya bilang, saya belajarnya apa. Bahkan di kelas itu pun nanti diajari, bukan nanti sih, ini emang mau upgrade karena dulu sebelumnya nggak ada. Itu tentang cara bikin website, cara bikin landing page sendiri, gitu kan. Pokoknya intinya di kelas itu yang saya pelajari apa, itu saya ajarin ke teman-teman gitu. Saya kan bikin landing page sendiri, nggak pakai orang lain gitu kan. Nah, saya pengennya juga ya teman-teman kelas tuh, ya udah ayo bikin landing page karena ya udah kebukti landing page ini bikin closingnya tinggi gitu kan. Ditambah nanti teman-teman bisa buka jasa lain juga gitu. Terus bangun personal branding, dapat followers, dapat klien dari situ gitu. Pokoknya yang saya ajarin tuh emang benar-benar kayak apa ya? Yang saya dapat udah nih, yang gue dapat gue ajarin semuanya. Bedanya itu sih kalau ditanya bedanya kelas kelas logo sama kelas logo lain di luar sana itu ya itu materi nggak cuma logo doang karena emang ini berasal dari keresahan sih mas. Waktu itu saya kan ya tentu belajar di kelas lain juga beberapa kelas di Indonesia gitu sama di luar itu kebanyakan ya udah ngajarin logo doang ya terus kalau udah belajar logo dapetin kliennya gimana gak diajarin ujung-ujungnya nanti di grup bilangnya bang gue ini dong ada project nggak gue bagi dong bang ada project nggak gue bagi dong itu kan saya lihat waktu itu saya lihat di grup juga ada yang kayak ini cara dapet klien gimana ya nah, akhirnya saya mikirkan oh bisa nih gue bikin kelas oke lah mungkin materi logo sama gitu kan ya cara-caranya bikin logonya gimana yang generik itu apa unik itu gimana ya kan cuma bedanya apa nih oh ternyata banyak yang masih bingung cara dapet klien di mana saya juga dulu bingung caranya dapet klien oh ya udah saya ajarin juga nih bangun personal branding bangun konten nggak pede ya harus pede mau nggak mau Iya, jangan oh. manja bang gue nggak pede bang Mau gimana harus cari paksa saya uang. juga dulu tidak pede ya kalau lihat video-video saya tahun-tahun awal-awal reels itu kaku banget Heeh. mas buset ini ngomong kayak gini aja udah nggak bisa dulu kayak gini Iya, cuma ya iya. mau nggak mau kan kayak ya kalau kita diem
Ya udah, Ya, terima aja kalau lu nggak dapet apa-apa iya gitu. benar benar. Karena pokoknya diajarin semua lah di situ. Tapi jujur aku lihat public speaking-nya Mas Rom sendiri itu benar-benar bagus, yakin. Aku sendiri pun kayak speechless Alhamdulillah. gitu melihat public speaking-nya lancar banget, kayak enak diajak ngobrol gitu loh. Biasanya Eh, rata-rata ya namanya orang ya biasanya apalagi desainer ya. Desainer itu menganggap bahwa public speaking itu nggak penting. Padahal public speaking ya, itu penting menurut aku. Karena kepake saat kita meeting sama klien pertama kali, saat briefing, lalu ketika kita presentasi juga kepake. Lalu mungkin ketika kita mau mempromosikan diri kayak apa sih keunikan kita sebagai desainer dan sebagainya juga kepake. Apalagi tadi buat bikin konten juga udah pasti kepake. Kalau kita nggak coba untuk belajar public speaking dan tadi bikin konten, ya selamanya kita bakal stuck. Walaupun kita seprofesional apapun, skill kita bagus atau gimana pun, kalau kita nggak pintar untuk mempromosikan diri ya habis gitu loh. Ya benar juga kalau Mas sendiri bilang bahwa bikin konten dan lain sebagainya itu penting. Apalagi aku juga sama penikmat kelas. Ketika beli kelas seperti desain grafis dan lain sebagainya, ya udah kelasnya mentok di desain grafis itu aja, nggak desain diajarin doang, kayak betul. nyari klien atau gimana. Karena kan rata-rata orang mau belajar sesuatu kan karena ingin menghasilkan gitu kan. Jadi kalau Mm-mm. cuma diajarin skillnya aja kayak tanggung gitu. Ya gue udah bisa skillnya terus mana nih cara gue balikin modal beli kelas ini ya nggak Iya diajarin, betul. ya kan? Iya, betul betul. Makanya itu mikirnya di situ. Ah, harus diajarin Ah, juga nih. Cuma yang saya apa ya sedihkan mungkin ya. Ini anak-anak kelas nih dikit yang praktek. oh, Ini kayak rata-rata. emang udah rata-rata kelas begitu sih kayak dari Iya, ratusan rata-rata. tuh paling yang Heeh, serius-serius 10 20. Cuma heeh. ya saya bilang kalau misalnya saya disclaimer kan di landing page kelas itu kayak ya ini semua tuh kembali ke lu. Gue mau ngajarin nyampe berbusa pun lu nggak praktekin ya nggak bakal dapet karena yang gue ajarin ya gue dulu ngelakuin ini gitu loh. Ikutin aja, tinggal ikutin. Kita kan kalau mau jadi kayak seseorang sebenarnya tanya tanya dia aja kegiatannya ngapain setiap hari gitu kan. Kita ikutin aja gitu. Oh gue gini, oh gue belajar setiap hari segini, gue ikutan ini segini, bikin logo itu setiap hari segini. Saya ngajarin gitu kayak, cobalah challenge diri satu hari satu logo aja. Monogram lah, monogram, gak usah yang aneh-aneh. Terus saya dulu gitu, challenge tuh 30 hari bikin logo. Gak ada yang challenge sebenarnya, saya nyalin diri sendiri gitu loh mas. Bikin di upload tuh masih ada file tuh di sini 30 hari. Bikin upload. Saya ngajarin, ada tesnya juga sebenarnya, ada prakteknya. Tapi yang upload dikit cuma ya udahlah gitu. Kembali ke masing-masing aja. Iya, karena memang kelas Jadinya mahal kembali. apapun, sebagus apapun, kalau memang nggak praktek ya sama Ya, aja ya. iya betul. Saya udah nyediain makanya yang benar-benar serius tuh kayak, ayo dong kita ada live nih seminggu sekali. Ikutan, tanya-tanya aja. Bedah logo, ayo. Mas ini kurangnya di mana? Nah, saya ada kayak gitu. Ada konsul juga, cuma ini jarang juga sih yang konsul one on one dulu. Agak banyak Sayang lah dulu juga. masih Heeh. masih one on one. Tapi kalau sekarang oke lah live lah seminggu sekali setiap hari Senin sama anak-anak kelas gitu. Mm-mm. Oke. Nah, Mas juga kan share ilmu Mas juga di Instagram. Boleh nggak Hmm. sih share sosial media Mas ke audien di sini? Hmm. Siapa tahu ada audiens yang pengen belajar sama Mas Rom atau pengen beli Ya, ya. kelasnya. Kira-kira mereka itu bisa beli kelas di mana gitu? Websitenya apa? Kalau sosial media, TikTok, Instagram itu Romexio 7. Terus kemudian kalau mau beli kelas atau mau lihat ini Romexio ini siapa sih gitu kan, ke website aja romexio.com. Udah itu lengkap mau lihat apa lah, mau lihat gua ada kelas apa aja, gua jual apa aja, si Romexio ini siapa sih gitu. Romexio.com aja udah. Lihatnya di situ Jangan-jangan, sih, Mas. oke, oke. Jangan-jangan itu Romexio 7 karena dulu Cristiano Ronaldo nomor punggungnya 7 Hah, gitu. tepat sekali. Iya dong. Aku tuh, Apalagi 7 apaan? iya, aku kan Nggak mungkin belum David tahu kan Villa, nggak mungkin. angka 7 dari tuh mana Ronaldo gitu. udah. Iya. 7 tuh Ronaldo. Dulu Romexio, terus nomor punggungnya 7, Mas. Sudah, itu aja sih. Akhirnya bikin Oh iya, lah Romexio 7. Gitu. oke. Oke, Itu Mas. yang sejarahnya bener. Langsung bener tebakannya. Nah, Karena kan tadi bilang bahwa Mas itu suka sepak bola dan kebetulan memang mm-mm. pemain sepak bola yang disuka itu Cristiano Ronaldo. Nah, seingatku Cristiano Ronaldo tuh pakai nomor punggung 7. Jadi ya, oh iya benar juga. Mm-mm. Iya udah, Romexio 7 bener. Iya. Tawan dah. Iya bener. Langsung bener tebakannya. Oke, Betul, Mas. terima kasih Mas udah hadir di podcast Saat Mm. Stres. Semoga ilmu atau Ya, ya. pengetahuan yang Mas share kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang menyimak video ini dan semoga juga
teman-teman terutama nih yang pemula nih ya, yang masih bingung apakah kontes desain itu masih worth it, ya itu tergantung pada intinya. Jadi ya semua itu kembali ke Mm-mm. teman-teman semua, karena kan sekarang kontes desain juga hadiahnya semakin turun, dan Betul. istilahnya banyak kontes yang memang bukan scam sih, kayak ya kurang bagus lah untuk diikuti. Jadi lebih hati-hati, dan kalau bisa ya memang langsung terjun ke project, karena ya daripada kita ngontes belum tentu dapat hadiahnya, capek-capek dan lain sebagainya, ya mending langsung cari project. Ya ini baru keinget nih Mas. Lalu Mas, mau nambahin dulu. Tadi kalau mau dapat project juga kan, kadang kita kan nunggu bola ya, kali-kali jemput, kirim proposal. Misalnya nih, kirim proposal apa nih, ada logonya yang ini. Atau enggak, kita promosi secara halus tuh kayak kita ngeredesign logonya, kita jadiin konten lah. Siapa tahu dibeli, Iya, nggak tahu benar kan benar kita. benar benar. Memang kebanyakan Nah, rata-rata itu kayak desainer gitu. itu nunggu bola sih, nggak jemput. Nunggu operan. Ya kan ya. Udah menunggu bola, website nggak punya, langsung ke WA. Siapa Anda yang mau langsung orang WA Anda ini siapa? Kalau punya website masih Ya, oke lah, mungkin dari SEO Google ya kan. Tapi kalau nggak punya website langsung ke WA, udah nunggu bola, nunggu siapa? iya benar Ya benar kan? benar. Tuh, Oke, tambahannya itu siap. Mas. Udah. Berarti tambahan tipsnya adalah selain kita harus nunggu bola, ya istilahnya kita ngonten, bikin website dan sebagainya, kita coba untuk kirim proposal atau pakai teknik soft selling seperti Betul. redesign logo-logo yang sudah ada gitu, yang sekiranya kita bisa redesign, membuat Ya, desainnya itu lebih baik. Siapa tahu kan logo desainnya dibeli. Oke, siap. ya. Oke, Mas Rom, terima kasih atas kehadirannya. Siap Mas. Oke, semoga apa yang kita bagikan hari ini bermanfaat buat teman-teman yang menyimak. Dan bagi teman-teman yang Amin. penasaran dengan Mas Rom, bisa cek sosial medianya di deskripsi box. Dan juga bagi yang pengen beli kelasnya atau minat, atau mungkin ada UMKM atau perusahaan yang pengen buat logo, Mas Rom juga provide itu, dan bisa Mm-mm. cek di websitenya Mas Rom sendiri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Siap. di kesempatan selanjutnya. Bye. Oke. Mas. Oke.